Oke, hai, selamat datang lagi di podcast Dokter Klinik. Kali ini saya akan minta bantuan kamu untuk menjawab semua pertanyaan seputar isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan. Sebelumnya, apa kabar dan selamat datang di podcast Dokter Klinik. Wah, openingnya udah keren banget, bawaannya santai tapi tetap profesional. Aku baik, terima kasih sudah mengundang ke podcast Dokter Klinik. Jadi hari ini mau bahas isu apa nih? Oke, sebenarnya ada beberapa isu yang lagi hangat dan menarik untuk kita bahas kali ini. Tapi ada yang lebih menarik, yaitu isu tentang Sintayong atau pelatih sepak bola timnas Indonesia yang dia dikeluarkan atau dipecat. Benar, Sintayong telah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Menurut kamu, apakah itu keputusan yang tepat dengan mengeluarkan Sintayong saat ini ya, untuk saat ini, karena di tengah ini mungkin timnas Indonesia lagi akan menghadapi beberapa pertandingan penting? Kalau melihat situasinya, keputusan untuk mengganti Sintayong memang cukup kontroversial, terutama karena timnas Indonesia sedang dalam proses menghadapi pertandingan penting. Pergantian pelatih di tengah jalan bisa mengganggu stabilitas tim, apalagi Sintayong punya rekam jejak positif, seperti membawa tim ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan alasan PSSI adalah komunikasi dan strategi yang lebih baik. Ini mungkin pertaruhan mereka untuk hasil jangka panjang. Kalau menurut kamu, apakah lebih baik menunggu hingga kompetisi selesai sebelum mengganti pelatih? Harusnya memang seperti itu. Itu secara sudut pandang kita sebagai penikmat bola atau orang awam ya, bukan pengamat. Ya, ini momen yang kurang tepat kalau harus mengganti Sintayong atau pelatih di saat memang kita di tengah menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Tapi mungkin pihak PSSI mereka punya pertimbangan yang lebih lagi dan mungkin cuma mereka yang tahu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, seberapa penting peran Sintayong di di timnas Indonesia? Peran Sintayong di timnas Indonesia itu sangat besar, bahkan bisa dibilang cukup krusial. Bukan hanya artis, tapi juga arsitek strategi yang membawa perubahan signifikan dalam permainan tim. Di bawah kepemimpinannya, performa timnas mulai menunjukkan konsistensi, terutama dalam turnamen besar seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Dia juga berani memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil, yang artinya dia mempersiapkan regenerasi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Jadi kehilangan Sintayong bisa berdampak pada momentum tim. Kamu setuju nggak kalau perubahan seperti ini bikin fans jadi was-was sama masa depan timnas? Mungkin semua merasakan hal yang sama ya. Aku rasa semua kalangan penikmat bola, penonton ataupun para fans sepak bola pasti banyak yang merasakan, meskipun tidak semua, tapi mungkin banyak yang merasakan was-was karena yaitu dia di tengah menghadapi pertandingan-pertandingan penting, kita malah melakukan hal yang cukup besar dengan mengganti pelatih yang sudah ada. Nah, ngomong-ngomong pelatih, menurut kamu mungkin sudah ada beberapa yang akan dipilihkan untuk mengganti Sintayong. Siapa yang kira-kira tepat? Kluivert, mantan penyerang Belanda yang pernah bermain untuk AC Milan, Ajax, dan Barcelona, diharapkan dapat meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kontraknya dengan PSSI berlaku hingga 2027 dengan opsi per 4 seks. Itu sudah ditentukan dan udah positif berarti ya untuk menggantikan? Iya, sudah positif. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pengganti Sintayong. Kapan PSSI tampaknya yakin dengan pengalaman dan nama besar Kluivert. Menurutmu apa harapan besar fans ke pelatih baru ini? Harapan besarnya ya dia harus benar-benar bisa cepat beradaptasi, karena itu poin paling penting gitu kan, adaptasi, terus bagaimana chemistry-nya cepat terjalin. Nah, itu adalah bagian-bagian penting yang harus dimiliki antara pelatih dan juga pemain. Bukan skill yang memang penting gitu kan, tapi di sisi lain kekompakan, kerjasama, karena sepak bola itu adalah tim, bukan individual. Jadi aku rasa dengan kehadiran pelatih baru, mungkin tantangan terbesarnya dan harapan kita yaitu bisa cepat menjalin kerjasama yang baik. Itu sih yang terpenting saat ini. Adaptasi chemistry antara pelatih dan pemain itu
kunci utama, apalagi di sepak bola yang sangat bergantung pada kerja keras. Nggak peduli seberapa hebat strategi atau skill individu pemain, kalau nggak ada kekompakan, sulit untuk mencapai hasil maksimal. Harapannya, Patrick Kluivert bisa cepat memahami gaya bermain, budaya sepak bola Indonesia, dan potensi pemainnya. Kalau adaptasinya lancar, pasti dampaknya akan langsung terasa di lapangan. Mungkin secara garis besar PSSI ataupun Erick Thohir sudah mempertimbangkan matang-matang untuk mendatangkan pelatih baru ke Indonesia. Hanya saja, bisa nggak dia menyesuaikan dengan kultur, budaya, ataupun permainan yang biasa terjadi di Indonesia atau dimainkan oleh itu tim pertanyaan Indonesia. yang penting. Patrick Kluivert memang punya pengalaman hebat di level internasional, tapi sepak bola Indonesia punya karakteristik unik. Gaya bermain pemain lokal, tekanan dari supporter, dan ekspektasi tinggi pasti jadi tantangan besar buat dia. Kalau dia bisa memahami budaya sepak bola Indonesia dan fleksibel dalam pendekatannya, peluang suksesnya akan lebih besar. Dengan fokus membangun komunikasi lintas teknik buat main, memahami cara berpikir mereka, dan menyesuaikan strateginya tanpa kehilangan identitas. Dan menurut kamu, apakah latar belakang pelatih Eropa seperti Kluivert bisa cocok dengan gaya bermain Asia, khususnya Indonesia? Kita sih pernah ya, yang saya tahu kita pernah mendatangkan pelatih di Indonesia dan memang waktu itu cukup berpengaruh dan cukup baik. Tapi ya sekali lagi, setiap pelatih ya mereka punya caranya sendiri, dan yang paling penting itu bisa nggak dia menyesuaikan dengan gaya permainan kita. Nah, sebelumnya track record seperti apa yang pernah diberikan, atau penghargaan apa yang, pencapaian seperti apa yang pernah didapatkan oleh pelatih baru saat ini? Patrick Kluivert memiliki narasi termas. Ia pernah melatih timnas Trakes dan klub Turki, Adana Demirspor. Namun catatan kemenangannya belum konsisten. Di Curaçao, ia meraih 12 kemenangan, 12 kekalahan, dan 10 hasil imbang. Di Adana Demirspor, ia memimpin tim dalam 20 pertandingan dengan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kekalahan. Meskipun demikian, PSSI berharap pengalaman internasionalnya dapat membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Menurut kamu cocok nggak dia menggantikan Sintayong? Iya, semoga Kluivert bisa cepat beradaptasi dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Desainnya besar, tapi dengan pengalaman internasionalnya, dia punya potensi untuk membuat perubahan positif. Semua pihak pasti berharap kerjasama antara pelatih dan pemain bisa berjalan lancar, dan tim bisa tampil lebih solid di pertandingan penting mendatang. Hal pertama apa yang harus dilakukan pelatih baru atau Patrick ini untuk bisa menyesuaikan diri dengan gaya permainan Indonesia? Gaya bermain sepak bola Indonesia cenderung cepat dan mengandalkan kreativitas individu. Jadi pelatih harus bisa mengoptimalkan potensi tersebut namun tetap menjaga kekompakan tim. Kluivert perlu membangun komunikasi yang baik dengan para pemain, mengenal kekuatan dan kelemahan mereka, serta menyesuaikan strategi yang lebih cocok dengan kekuatan fisik dan teknik pemain Indonesia. Menjaga kedekatan dengan para pemain, mungkin dengan sesi latihan yang lebih personal bisa membantu meningkatkan pemahaman bersama. Selain itu, penting juga untuk mengenali budaya sepak bola Indonesia, bagaimana pemain berinteraksi, atmosfer supporter, dan tekanan yang datang dari luar. Kalau dia bisa menyesuaikan diri dengan aspek-aspek ini, bisa jadi kunci suksesnya dalam menuntun tim ke arah yang lebih baik. Menurut kamu ya pendekatan seperti ini akan efektif untuk timnas Indonesia? Harusnya sih efektif gitu kan, tapi ya kita lihat aja hasilnya nanti seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya seperti ini. Nah, yang pertama, seberapa mengenal Patrick atau pelatih baru ini gaya permainan Indonesia dan juga skill-skill individu para pemain timnas Indonesia. Nah, yang kedua, apakah mungkin Patrick dia membawa gaya permainan timnya di Eropa ke Asia? Secara jelas berbeda skill-skill individu pemain Eropa dengan tim yang ada di Asia, khususnya di Indonesia. Apakah itu akan berdampak baik atau apa yang harus dilakukan? Pertanyaan pertama mengenai seberapa mengenalnya Patrick Kluivert dengan gaya permainan Indonesia dan kemampuan individu pemain, itu memang akan jadi tantangan besar. Kluivert sebelumnya melatih tim nasional Curaçao dan klub Eropa, jadi dia mungkin lebih familiar dengan gaya permainan Eropa. Namun, untuk Indonesia, dia harus melakukan riset mendalam mengenai karakter pemain
dan menyesuaikan filosofi kepelatihan dengan gaya sepak bola lokal. Ini berarti dia harus benar-benar mengenal potensi, kekuatan, dan kelemahan pemain timnas Indonesia. Itu bisa dimulai dengan observasi mendalam damai di pertandingan dan traksi langsung strategi main fra. Untuk pertanyaan kedua, memang benar bahwa membawa kegainan Eropa ke Asia, khususnya Indonesia, bisa jadi tantangan spanner. Pemain Indonesia mungkin tidak memiliki kekuatan fisik seperti pemain Eropa, tapi mereka sering unggul dalam kecepatan, kelincahan, dan kreativitas. Gaya permainan yang terlalu mengandalkan fisik, seperti di Battle-Mesin Negara Plate, tidak dan cocok. Oleh karena itu, Kluivert harus menyesuaikan gaya bermain tim, menggabungkan keunggulan teknik dan kreativitas pemain Indonesia dengan elemen taktik yang lebih mengutamakan kekompakan tim dan pressing yang lebih terorganisir. Beralih lagi ke Sintayong ya. Nah, sekarang aku mau tanya, umpama kamu jadi Sintayong, apa perasaan kamu saat ini? Apa yang kamu rasakan dan apa yang ingin kamu ungkapkan? Kalau saya jadi Sintayong, saya mungkin akan merasa campur aduk. Di satu sisi, mungkin merasa kecewa dan tidak puas karena meskipun bekerja keras, akhirnya harus berpisah dengan tim yang sudah dibimbing cukup lama. Tentu ada rasa frustrasi karena perpisahan ini terjadi di tengah jalan saat kompetisi dan target besar menanti. Namun di sisi lain saya juga mungkin merasa bangga dengan pencapaian yang sudah diraih, seperti membawa Indonesia lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia dan memberi kesempatan kepada banyak pemain muda untuk berkembang. Jika saya jadi dia, mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemain, staf, dan supporter yang selalu mendukung, sekaligus berharap timnas Indonesia tetap bisa maju dan berkembang di tangan pelatih yang baru. Apapun yang terjadi dan seperti apapun kedepannya, kita pastinya berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia dan persepak bolaan Indonesia. Kita selalu berharap itu. Nah, aku ingin tahu bagaimana pendapat kamu tentang beberapa pelatih yang pernah melatih timnas Indonesia. Ada beberapa pelatih yang sudah aku pilihkan. Di antaranya adalah Alfred Riedel, kemudian Indra Safri, dan juga Sintayong. Nah, di balik kekurangan dan kelebihan mereka, mana yang menurutmu yang lebih baik? Menarik sekali kalau kita membandingkan para pelatih tersebut, karena masing-masing punya pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam melatih timnas Indonesia. Dia dikenal dengan pendekatan taktis yang cukup solid dan bisa membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF beberapa kali yang dia. Riedel lebih mengutamakan kedisiplinan dan kekompakan tim, tetapi ada kritik bahwa dia terlalu konservatif dalam strategi dan kadang kesulitan menghadapi tim dengan permainan cepat. Kedua, Indra Syafri, sebagai pelatih yang membawa timnas U19 Indonesia meraih sukses di level Asia, Indra lebih menekankan pengembangan pemain muda dan bermain dengan gaya menyerang. Gaya permainan yang diterapkan lebih modern, mengutamakan penguasaan bola dan transisi cepat. Terakhir, Sintayong, sebagai pelatih dengan pengalaman internasional yang luas, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia lebih berkembang di level fisik dan taktik. Masing-masing pelatih ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kalau ditanya mana yang lebih baik, itu tergantung pada kebutuhan tim pada saat itu. Menurut kamu, di antara mereka, siapa yang lebih cocok dengan kondisi timnas Indonesia saat ini? Menurut aku sih lebih ke Sintayong ya, karena dia tuh udah berhasil memberikan momen-momen yang kita mimpikan aja enggak, tapi timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong dia berhasil mencapai itu semua. Nah, kembali lagi ke Patrick, lebih mirip siapakah gaya kepelatihannya Patrick ini? Lebih mirip Alfred Riedel kah? Lebih mirip Indra Safri atau Sintayong? Nah, untuk Patrick Kluivert, gaya kepelatihannya bisa jadi agak berbeda dari yang kita lihat dari Riedel, Indra Syafri, atau Sintayong. Namun dari pengalaman yang ada, dia lebih mirip dengan Sintayong dalam hal pendekatan taktik dan filosofi permainan yang berfokus pada organisasi tim dan pressing tinggi. Kluivert, seperti Sintayong, punya latar belakang di sepak bola Eropa yang mengutamakan kedisiplinan taktik, pengelolaan permainan, dan kecepatan dalam transisi. Namun, Kluivert juga bisa jadi lebih mirip dengan Alfred Riedel dalam pendekatannya yang cenderung lebih mengandalkan struktur dan kedisiplinan tim, meski mungkin dengan sentuhan lebih modern, mengingat pengalaman Kluivert di level internasional. Jadi, bisa dibilang gaya kepelatihan Kluivert mungkin lebih mengarah ke gabungan antara Sintayong dalam hal pressing tinggi dan organisasi tim, dan sedikit Riedel
dalam hal kedisiplinan dan taktik yang solid. Tapi tetap Kluivert harus bisa beradaptasi dengan kondisi sepak bola Indonesia agar tak hanya mengandalkan gaya Eropa semata. Menurutmu, Kluivert bisa melakukan itu? Ya, kita doakan semoga dia bisa melakukan itu dan memberikan hal yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Nah, kita ke PSSI. Apa pertimbangan yang sehingga membuat PSSI berani memutuskan hal sebesar ini? Keputusan untuk mengganti Shin Tae-yong di tengah jalan pasti bukan hal yang mudah bagi PSSI. Is the habit from Ferdinand mungkin mereka tapi kesan ini mengambil kefikiran Ednat. Salah satunya adalah ekspektasi yang tinggi dari para supporter dan stakeholders sepak bola Indonesia. Meskipun Shin Tae-yong telah membawa beberapa pencapaian penting seperti progres dalam kualifikasi Piala Dunia dan pembinaan pemain muda, PSSI mungkin merasa bahwa tim belum mencapai potensi penuhnya, terutama di turnamen besar seperti Piala AFF atau kualifikasi Piala Dunia. Mereka mungkin merasa perlu ada perubahan untuk memberikan dorongan baru agar tim lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, perbedaan visi dan komunikasi antara pelatih dan PSSI atau antara pelatih dan pemain juga bisa menjadi faktor. Mungkin ada kesulitan dalam menjalin kerjasama atau perbedaan dalam cara pandang mengenai strategi dan pembinaan pemain. Jika komunikasi antara pelatih dan federasi atau antara pelatih dengan pemain tidak terjalan dengan baik, itu bisa menjadi kendala besar setelah beberapa tahun dengan Shin Tae-yong. PSSI mungkin merasa sudah saatnya untuk mencoba pendekatan yang berbeda, apalagi dengan tekanan yang terus meningkat dari publik. Jadi meskipun keputusan ini terkesan mendadak, bisa jadi PSSI memiliki alasan strategis untuk mencoba perubahan meskipun dengan risiko yang cukup besar. Menurutmu apakah ini langkah yang tepat atau justru bisa mengganggu persiapan timnas? Oke, kedua hal itu bisa saja terjadi. Bisa saja mengganggu jika memang pelatih baru ini dia tidak bisa cepat adaptasi dengan para pemain Indonesia dan gaya bermainnya. Tapi juga bisa mungkin aja dia bisa memberikan hal yang lebih baik sesuai pengalamannya yang ada di Eropa. Dan tentunya sekali lagi apapun itu kita selalu berharap agar pelatih baru ini bisa cepat memberikan hasil-hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Itu semuanya kita harapkan. Oke, satu pertanyaan penting. Umpama andaikan Shin Tae-yong ataupun Patrick mereka menyaksikan video ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau saya bisa langsung menyampaikan sesuatu kepada Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert, saya mungkin akan berkata terima kasih untuk semua usaha dan kerja keras yang telah diberikan untuk timnas Indonesia. Betul. Shin Tae-yong, terima kasih atas dedikasi yang telah membawa timnas Indonesia lebih jauh dalam perjalanan sepak bola internasional, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Dan untuk Patrick Kluivert, kami berharap kamu bisa cepat beradaptasi dan membawa angin segar bagi timnas Indonesia dengan pengalaman internasional yang kamu miliki. Kami semua berharap kamu bisa membuat perbedaan positif, memperkuat kerjasama tim, dan membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih baik lagi. Yang terpenting adalah memberi dukungan kepada mereka, karena baik Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert, mereka datang dengan niat dan komitmen untuk membawa timnas Indonesia lebih maju. Semua harapan ada di pundak mereka dan kita sebagai supporter tentu berharap yang terbaik untuk tim dan pelatih baru. Apa harapanmu untuk pelatih baru ini? Harapan saya untuk pelatih baru ini adalah agar dia bisa cepat beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia, memahami karakter dan potensi pemain, serta membangun komunikasi yang solid dengan tim. Semoga dia bisa menciptakan gaya permainan yang mengoptimalkan kekuatan tim, baik dalam hal fisik maupun teknik, dan menggabungkan pengalaman internasionalnya dengan karakteristik pemain Indonesia yang cenderung lebih kreatif dan lincah. Selain itu, saya berharap pelatih ini bisa mengembangkan pemain muda dengan lebih baik, memperkuat mentalitas tim, dan membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik di turnamen internasional mendatang. Pada akhirnya, semoga timnas Indonesia semakin solid, berkompetisi dengan baik, dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Untuk timnas Indonesia sendiri, apa harapan kamu ke depannya? Harapan saya untuk timnas Indonesia adalah agar mereka terus berkembang sebagai tim yang solid, dengan kekompakan dan semangat juang yang tinggi. Saya berharap para pemain bisa terus meningkatkan kualitas individu mereka, baik dalam hal teknik, fisik, maupun mental,
serta mampu bekerja sama lebih baik di lapangan. Selain itu, penting bagi mereka untuk tetap menjaga rasa kebanggaan dan cinta terhadap tanah air, karena itu akan menjadi kekuatan besar dalam setiap pertandingan. Saya juga berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan performa yang konsisten, meraih hasil yang lebih baik di level internasional, dan tentunya membawa kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga prestasi gemilang segera datang dan mencatatkan sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Andai bukan Patrick yang menjadi pelatih baru timnas Indonesia, siapakah menurutmu yang paling cocok menjadi pelatih timnas Indonesia saat ini? Jika bukan Patrick Kluivert, ada beberapa pelatih yang menurut saya juga bisa menjadi pilihan yang cocok untuk timnas Indonesia, tergantung pada filosofi permainan yang ingin diterapkan dan kebutuhan tim saat ini. Beberapa nama yang mungkin cocok adalah 1. Luis Milla. Milla sudah pernah melatih timnas Indonesia dan memiliki pengalaman yang baik dalam membangun permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan menyerang. Milla juga dikenal memiliki kedekatan dengan para pemain muda, yang tentunya bisa menjadi keuntungan besar untuk pengembangan tim ke depan. 2. Bima Sakti. Meskipun dia lebih muda dan belum memiliki pengalaman internasional sebanyak pelatih-pelatih besar lainnya, Bima Sakti sudah terbukti mampu menangani timnas Indonesia dengan cukup baik di level tertentu. Pengalamannya sebagai mantan pemain timnas Indonesia juga memberinya pemahaman yang mendalam tentang karakteristik pemain Indonesia yang bisa membantunya dalam menciptakan tim yang solid. 3. Shandong Luneng. Si healthy dengan pengalaman internasional dan juga kemampuan untuk mengembangkan strategi yang lebih modern. Dengan pengalaman di Eropa, Crespo bisa membawa filosofi permainan yang lebih berorientasi pada serangan dan kecepatan. Di sisi lain, pengalaman di Liga Asia juga memberinya pemahaman tentang gaya permainan di Asia yang akan lebih mudah disesuaikan dengan karakter pemain Indonesia. Rafael Benitez, pelatih yang berpengalaman di klub-klub besar Eropa ini mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih berani. Dia punya pengalaman taktis yang sangat kuat dan bisa membantu membangun timnas Indonesia dengan struktur permainan yang solid. Oke, terima kasih ya. Ini adalah perbincangan yang sangat luar biasa. Semoga ada hikmah di balik semua ini dan tentunya kembali lagi kita doakan semoga apapun yang menjadi ketetapan PSSI, kita berharap dan doakan hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia dan juga persepak bolaan Indonesia. Oke, terima kasih banyak AI sudah hadir dan membantu percakapan kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Dr. Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.